Philly cheese dibble diet. Halo guys, kembali lagi bersama gue David. Kali ini gue akan merangkum alur film yang berjudul Penguin of Madagascar. Bercerita tentang awal mulanya terbentuk geng penguin yang selama ini terkenal dengan kecerdikannya. Dalam cerita ini, para penguin itu pun harus berjuang melawan musuh terbesarnya yang selama ini menaruh dendam terhadap mereka. Bahkan musuh itu pun berniat untuk membalaskan dendam pada semua penguin yang ada di dunia. Lantas berhasilkah mereka menyelamatkan para penguin di seluruh dunia? Pasang handsfree kalian dan beginilah ceritanya. Film diawali dengan kejadian beberapa tahun lalu di kutub Antartika. Di sana terlihat ada banyak sekali penguin yang sedang berbaris menuju suatu tempat. Di antara penguin-penguin itu terdapat 3 penguin kecil yang keluar dari barisan, bernama Skipper, Kowalski, dan Rico. Di sana mereka mempertanyakan pada penguin dewasa kemana mereka akan pergi dan untuk apa mereka berbaris. Namun bagi penguin dewasa, mereka tidak peduli mau kemana dan hanya mengikuti saja. Bahkan saat ada sebuah telur yang tergelinding, mereka membiarkannya begitu saja. Karena bagi mereka hal itu adalah sebuah seleksi alam. Skipper yang melihat hal itu pun memutuskan untuk melawan hukum alam dan langsung mengejar telur tersebut diikuti oleh Kowalski dan Rico. Setelah berusaha mengejar telur tersebut, sayangnya telur tersebut mendarat di kapal karam yang dipenuhi anjing laut. Saat mereka mencari cara untuk menyelamatkan telur itu, tiba-tiba ada tim dokumenter mendorong mereka ke arah kapal, sehingga hal itu membuat mereka berhasil menyelamatkan telur tersebut dari buruan anjing laut. Setelah berhasil membawa telur itu ke tempat yang aman, Skipper secara tidak sengaja menepuk cangkang telur itu dan membuat telur itu menetaskan penguin imut bernama Pripat. Saat Pripat menanyakan keluarganya, Skipper pun memberitahu jika mereka adalah keluarga barunya. Singkat cerita, petualangan mereka berempat pun dimulai. Scene lalu beralih pada para penguin yang sedang berpesta dengan Alex dan kawan-kawan. Setelah itu mereka pun ingin merayakan ulang tahun Pripat, berencana untuk menyusup ke tempat penyimpanan emas Amerika Serikat. Di sana mereka berhasil sampai dengan selamat dan berhasil mengacau para penjaga di sana. Setelah masuk dengan cara mengendap-endap, mereka pun sampai di depan ruangan penyimpanan emas itu dan berhasil membuka pintu tersebut. Sebenarnya yang diinginkan Pripat selama ini adalah bisa dianggap menjadi anggota tim yang berarti dan berharga oleh mereka. Namun nyatanya Skipper malah memberikan sebuah koin pada Pripat untuk digunakan membeli makanan di mesin penjual otomatis dalam tempat itu. Walaupun begitu, Pripat menerimanya dengan senang. Namun saat akan membeli makanan, mesin itu malah menelan Pripat. Bahkan saat Skipper dan yang lainnya berusaha untuk menolong Pripat, mereka malah ikut tertangkap oleh mesin itu dan dibawa ke kapal selam yang ada di Venesia. Dengan cepat Skipper menyuruh Kowalski yang bisa menelan apa saja untuk mengeluarkan penjepit kertas agar dapat mengeluarkan mereka dari kandang. Melihat Skipper yang bangga pada Kowalski membuat Pripat menjadi iri padanya. Nekat menelan penjepit kertas tersebut dan menekan tombol yang ada di depannya. Hal itu langsung membawa mereka ke tempat penyimpanan senjata laser raksasa. Setelah itu, tak beberapa lama kemudian muncul seorang pria aneh bernama Dr. Octavianus. Ia adalah seorang ilmuwan genetika yang terkenal. Namun setelah itu ia memperlihatkan wujud aslinya menjadi seekor gurita bernama Dave. Ternyata Dave datang dari masa lalu para penguin. Namun sayangnya tidak ada satupun dari para penguin yang ingat dengannya. Lalu diceritakanlah jika dulunya Dave adalah hewan yang sangat dikagumi oleh para pengunjung di kebun binatang Center Park.
Namun karena munculnya para penguin di kebun binatang itu membuat Dave harus dipindahkan ke kebun binatang satu hingga ke kebun binatang yang lain, hingga akhirnya tidak ada satupun yang menyukainya. Hal itu membuat Dave sangat sedih karena sudah tidak ada lagi yang menginginkannya. Oleh karena itu Dave berencana untuk membalas dendam pada para penguin. The rest of this get nothing. Going all these years, thirst for revenge. Saat Rico menelan semua koleksi snowball milik Dave, di sana Dave menunjukkan sebuah serum ciptaannya yang dapat membalaskan dendamnya. Namun dengan cepat Skipper mengambil serum tersebut lalu kabur dari tempat itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara para penguin dan pasukan gurita, hingga akhirnya para penguin harus terpojok karena bertemu jalan buntu. Namun tak lama kemudian datang beberapa hewan menyelamatkan Skipper dan kawan-kawan. Ternyata mereka adalah tim keamanan yang bernama Northwind. Setelah itu para penguin pun dibawa menggunakan pesawat jet mereka. Di dalam pesawat mereka pun saling berkenalan, di mana ada beruang kutub bernama Kopral, burung hantu bernama Eva, anjing laut bernama Shortpuss, dan pemimpin mereka seekor serigala bernama Klasif. Setelah itu Skipper pun memperkenalkan semua anggotanya. Namun saat giliran Privat, ia hanya diperkenalkan sebagai maskot. Mascot. Oh, sorry. Tak lama setelah itu mereka pun sampai di markas Northwind. Di sana nampak semua peralatan menggunakan teknologi canggih. Para penguin diminta untuk menceritakan semua yang mereka ketahui tentang Dr. Octavianus. Kemudian Skipper pun mengungkapkan jika Dr. Octavianus adalah seekor gurita bernama Dave. Ia juga memberitahu jika dirinya berhasil mencuri serum milik Dave. Saat sedang berdiskusi, tiba-tiba Dave menghubungi markas Northwind. Di sana Klasif mengejek Dave karena serum miliknya sudah dicuri oleh para penguin. Namun tanpa disangka, Dave malah menunjukkan sebuah tangki besar berisi serum yang akan dia gunakan untuk balas dendam pada semua penguin. Tanpa perlu menunggu lama, Eva pun memberitahu jika peringatan tentang hilangnya para penguin di beberapa negara pun sudah muncul. Dengan cepat Klasif dan Skipper menyiapkan timnya masing-masing untuk melawan Dave. Namun karena sempat terjadi perdebatan yang berujung kekacauan, akhirnya Klasif membius para penguin dan mengirim mereka semua ke Madagaskar. Akan tapi saat di tengah jalan, para penguin terbangun dan menyadari jika Klasif sudah menyingkirkan mereka dari misi penyelamatan para penguin. Mengetahui hal itu, mereka pun secepatnya kabur dan mendarat di padang pasir. Kemudian Skipper pun memikirkan kemana target Dave selanjutnya. Di sisiran terlihat Dave yang sedang menculik para penguin di Brasil. Begitu juga dengan Northwind yang juga sudah sampai di Brasil. Namun sayangnya mereka terlambat. Mengetahui hal itu, Kopral frustasi. Ditambah lagi dengan masalah Skipper dan kawan-kawan yang tidak sampai ke Madagaskar. Padahal saat ini Skipper dan kawan-kawan sudah tiba di Shanghai. Di sana mereka sempat menonton berita tentang penculikan penguin di seluruh dunia. Saat sedang membahas hal tersebut, tanpa sengaja urutan penculikan itu sesuai dengan Snow Globe yang dimuntahkan oleh Rico. Dan berkat Snow Globe itu, mereka pun bisa mengetahui jika tujuan terakhir Dave adalah ke Shanghai. Pack your bagpipes, boys. Setelah itu, Privat tanpa sengaja melihat poster penampilan para penguin di akuarium Shanghai. Mengetahui hal itu, mereka pun langsung mengatur rencana. Sesampainya di akuarium, nampak Dave yang sudah menyamar menjadi petugas akuarium. Hal itu membuat Skipper langsung menyuruh Kowalski dan Rico ke posisinya masing-masing. Sedangkan Privat disuruh memakai kostum Putri Duyung untuk mengalihkan perhatian para pengunjung. Padahal Privat sangat ingin membantu, namun Skipper tidak mengizinkannya. Singkat cerita, rencana penangkapan Dave pun dimulai. Rico, bring the splat. Bersamaan dengan itu, pasukan Nor pun tiba. Namun saat Skipper ingin menunjukkan bahwa mereka berhasil menangkap Dave, sayangnya Dave malah berhasil kabur lewat saluran air. Ia lalu masuk ke pipa akuarium di mana para penguin berada. Bahkan Dave berhasil menculik para penguin di sana, termasuk dengan Privat.
Setelah itu ia pun kabur dengan kapal selamnya. Untungnya skipper Kowalski dan Rico menemukan jet milik Norwin lalu mengendarainya. No, then we're going off book. Tak lama kemudian Klasif dan yang lainnya pun tiba. Mereka pun lalu menyusul para penguin. Namun sayangnya skipper dan kawan-kawan malah menghancurkan jet tersebut. Akibat kejadian itu mereka semua terombang-ambing di lautan tanpa makanan. Curse our heavily cheese-dibbled diet. Di saat para penguin sedang kelaparan, terlihat pasukan Norwin dengan santainya makan siang di perahu darurat. Di sana Klasif menyalahkan skipper yang sudah menghancurkan jetnya. Saat Kopral melaporkan jika Privat dibawa ke pulau terpencil, terungkaplah jika mereka sudah memasang alat pelacak di tubuh para penguin. Awalnya hal itu membuat skipper merasa kesal. Namun setelah itu skipper memuji perbuatan mereka. Toilet drinker. Good. Di dalam kapal selam milik Dev terlihat ratusan penguin dari seluruh dunia termasuk Privat. Setelah itu Dev pun muncul untuk menunjukkan cara kerja serum miliknya. Untuk mengujinya, Dev menggunakan jangkrik sebagai kelinci percobaan. Ternyata serum itu dapat mengubah jangkrik biasa menjadi monster mutan yang mengerikan. Melihat hal itu, Privat pun menjadi terkejut. Saat Dev mengetahui penyamaran Privat, ia pun memprediksi jika Norwin akan segera datang. Dan benar saja, saat ini Eva sedang menghitung jumlah pasukan gurita bersama dengan Kowalski. Sedangkan Klasif sedang menyusun rencana. Awalnya skipper mengajak Klasif untuk bekerja sama dan meminta Norwin untuk mengalihkan perhatian pasukan gurita. Namun rencana itu tidak disetujui oleh Klasif. Di sana skipper memberitahu jika Norwin bisa mengalihkan perhatian pasukan gurita, maka Kowalski dan Rico akan mengatasi Dev. Namun rencana itu dirasa masih kurang oleh Klasif. Klasif pun lalu menjelaskan rencananya secara rinci menggunakan proyeksi hologram. Melihat hal itu, Kowalski dan Rico pun menjadi terkagum dengan penjelasan Klasif. Apalagi mereka memiliki senjata canggih untuk mengalahkan Dev. Mendengar hal itu, skipper pun terdiam. Apalagi ditambah Klasif yang membalas rencana gagalnya waktu di Shanghai yang berakibat tertangkapnya Privat oleh Dev. Oleh karena itu, skipper pun setuju untuk mengikuti rencana Klasif. Walaupun Kowalski dan Rico awalnya tidak setuju, tapi skipper meminta mereka untuk menerimanya saja. Alright, classified. Singkat cerita, misi pun dijalankan, di mana skipper Kowalski dan Rico harus bernyanyi sambil menari agar dapat mengalihkan perhatian pasukan gurita. Setelah berhasil menarik perhatian pasukan gurita, mereka pun mengajak pasukan gurita untuk menjauh dari kapal. Kemudian pasukan Norwin masuk menerobos ke dalam kapal. Namun sayangnya Dev yang sudah tahu kedatangan Norwin langsung menangkap mereka bersama dengan skipper dan kawan-kawan yang berhasil menyelesaikan misi mereka. Kemudian Rico menyalakan kembang api sebagai penyambutan Privat kembali. Namun yang ada mereka malah ikut tertangkap oleh pasukan gurita dan dibawa ke dalam kapal. Di sana mereka sempat berpapasan dengan pasukan Norwin. Kemudian skipper dan yang lainnya dibawa ke hadapan Dev untuk dipertemukan dengan Privat. Hal itu dilakukan agar mereka bisa melihat Privat berubah menjadi penguin mutan. Everyone made that clear to me entire life. Setelah itu rencananya Dev akan melepas Privat ke kota New York. Namun anehnya setelah ditembak dengan serum, Privat malah menghilang. Ternyata Privat berhasil meloloskan diri dengan menggunakan penjepit kertas yang pernah ia makan. Ia pun lalu mencari keberadaan skipper dan yang lainnya. Namun sayangnya skipper dan yang lainnya dibawa oleh Dev. Bahkan mereka sempat melewati ruangan yang akan menyiksa pasukan Norwin. Untungnya hal itu bisa dihentikan oleh Privat. Oh, great. I pushed a button. Setelah itu Privat mengajak pasukan Norwin untuk menyelamatkan teman-temannya yang lain. Namun sayangnya mereka tidak mau, karena mereka ingin kembali dulu ke markas untuk mengambil senjata. Mendengar hal itu Privat menjadi kecewa. Padahal jika berada keadaan yang sama, skipper tidak akan meninggalkan siapapun meski ia tidak memiliki senjata.
Hal itu membuat Privat menjadi berani menyelamatkan teman-temannya sendirian. Di sisi lain nampak skipper dan para penguin sedang ditawan oleh Dave. Di sana terungkaplah fakta jika alasan Dave mau mengubah para penguin menjadi mutan adalah untuk memberitahu para penguin bagaimana rasanya dihina. Sementara di New York terlihat para warga yang dengan senang hati menyambut Dr. Octavianus yang menyatakan sudah menemukan para penguin. Ia pun datang membawa para penguin, namun bersamaan dengan itu ia menyuruh anak buahnya untuk mengubah para penguin menjadi mutan. Alhasil para warga yang melihat hal itu pun langsung lari ketakutan dan memanggil pembasmi hewan untuk menyingkirkan para penguin tersebut. Melihat hal itu, Privat menjadi bingung dengan apa yang harus dia perbuat. Apalagi saat ini ia sedang dihadang oleh pasukan gurita. Namun tiba-tiba Privat mendapatkan ide untuk mengambil senjata laser dan membawanya keluar dari kapal. Kemudian ia pun mencari teman-temannya. Namun sayangnya skipper sudah tidak mengenalinya lagi. Di sana Privat mencoba bersifat imut dan mengemaskan, dan hal itu membuat ingatan skipper kembali. Setelah itu Privat melakukan hal yang sama pada Kowalski dan Rico, hingga pada akhirnya mereka berempat berkumpul kembali. You need to listen to it. We're back in business, boys. Mereka lalu mencari cara untuk menyelamatkan para penguin yang lain. Kemudian Privat mendapatkan ide untuk menggunakan senjata laser milik Dave. Namun efek samping dari laser itu membuat tangan Privat berubah. Awalnya skipper menyuruh Privat untuk berhenti, tapi sayangnya Privat menolak karena sudah saatnya ia menjadi senjata rahasia mereka. Di sisi lain, Dave yang melihat rencana balas dendamnya terwujud malah merasa hampa. Namun tiba-tiba ia melihat senjata laser miliknya sudah dicuri oleh para penguin. Di sana Dave langsung menyuruh anak buahnya untuk menghentikan mereka. Namun saat skipper mau menembakkan seru mengemaskan Privat, baterai pengendali laser itu malah habis. Privat lalu menyuruh Rico untuk mengambil baterainya, sedangkan skipper dan Kowalski akan menghadang pasukan gurita. Untungnya di waktu yang tepat pasukan Norrin datang membantu. Sementara Dave akan melontarkan dirinya untuk bisa ke senjata laser agar bisa menghentikan rencana para penguin. Namun sayangnya Dave gagal dan akhirnya para penguin bisa kembali pada wujud normal. Akan tetapi hal itu malah membuat Privat menjadi telur. Perfectly normal. Namun saat menetas, Privat menjadi wujud mutan. Walaupun demikian, skipper dan yang lainnya sangat senang pada Privat yang bisa kembali bersama mereka. Bahkan skipper tidak peduli dengan penampilan baru Privat, karena berkat pengorbanannya ia berhasil mengembalikan para penguin ke wujud semula. Dan hal itu membuat skipper mengakui jika Privat adalah anggota tim yang paling berarti dan berharga. Sementara Dave saat ini harus terperangkap dalam snow globe. Skipper lalu memberikan snow globe berisi Dave pada seorang anak kecil. Dengan semua yang terjadi, Klasif akhirnya mengakui kehebatan tim Skipper. Karena ia sudah salah menilai, ia pun menawarkan hadiah pada mereka sebagai permintaan maaf. Lalu Privat meminta jackpot untuk mereka semua. Setelah itu Skipper berusaha untuk mengembalikan wujud Privat dengan menggunakan Mort sebagai serum keimutan. Dan akhirnya Privat bisa kembali ke wujud aslinya. Namun saat para penguin pergi dari tempat itu, nampak Mort yang ternyata juga berubah dan memakan Raja Julian. Dan film pun selesai. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.